Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Fussilat. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-29, dan jika waktunya cukup kita juga akan membahas ayat ke-30-nya. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari bangsa jin dan manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, supaya kedua jenis itu, yakni setan bangsa jin dan juga manusia, menjadi orang-orang yang hina. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tatkala orang-orang kafir itu diazab di neraka, mereka meminta kepada Allah agar setan-setan yang telah menipu dan menyesatkan mereka dihadapkan kepada mereka. Permintaan ini mereka ajukan agar dapat melampiaskan dendam mereka, karena tentu tidak ada orang yang lebih jahat, tidak ada orang yang lebih kejam dan keji kecuali ketika orang itu menyesatkan kita, yang akhirnya kita disiksa kekal abadi di dalam neraka.
Jadi tidak ada yang lebih jahat kejahatannya kecuali orang-orang yang seperti itu. Thayyib. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu satu sama lainnya saling kesal, satu sama yang lainnya saling marah, serta berlepas diri meskipun di dunia mereka itu berteman akrab. Meskipun di dunia kelihatannya mereka itu kompak, meskipun ketika di dunia kelihatannya mereka sangat solid, namun sejatinya di kehidupan akhirat nanti satu dengan yang lain sesama mereka akan saling berlepas diri, akan saling memusuhi, akan saling memarahi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zuhruf ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya pertemanan, persahabatan yang dijalin di atas dasar ketakwaan saja yang akan langgeng persahabatan mereka, pertemanan mereka sampai di kehidupan akhirat. Adapun kerjasama tolong-menolong, pertemanan, persahabatan yang dijalin di dunia bukan dengan atas dasar takwa, maka sejatinya akan berubah menjadi permusuhan di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana juga pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat ke-25. Wa qala innama takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, perhatikan, kemudian di hari kiamat nanti sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong. Tidak ada bagimu para penolong. Taib. Jelas ya dari firman Allah ini bahwa ternyata orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang kafir, mereka di dunia bisa saja saling berkasih sayang, bersatu padu di atas kekufuran mereka. Namun ternyata pada hari kiamat nanti mereka akan saling mengkufuri, saling mengingkari, dan juga saling melaknati. Waliyadzubillah. Ya. Dan permusuhan di dunia dengan permusuhan di akhirat tentu lebih mengerikan permusuhan di kehidupan akhirat. Ya. Karena permusuhan di akhirat itu permusuhan di atas penderitaan siksa neraka. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya mereka ikhwanan, mereka akan menjadi saudara. Walaupun barakallahu fikum
ketika di dunia mereka tidak saling mengenal. Ya. Jadi ahli surga mereka akan selamat, mereka akan bersih dari segala permusuhan. Ya, jangankan permusuhannya, semua perkara yang mengantarkan kepada kebencian, semua perkara yang mengantarkan kepada iri hati, dengki, yang selanjutnya mengantarkan kepada permusuhan, ini ya tidak ada pada diri mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nah, begitu keadaan ahli surga. Hati-hati mereka telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ghil, semua hasad, hakad, ya semua ya kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati itu dibersihkan dari mereka. Sehingga tidak akan pernah ada bibit-bibit permusuhan, ya, yang otomatis juga tidak akan pernah ada yang namanya permusuhan di kehidupan surga. Justru mereka ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, mereka bersaudara, ya duduk-duduk ya di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau orang-orang kafir, mereka kemudian di akhirat saling mengingkari, saling memusuhi, mereka saling melaknati, na'udzubillah, maka sejatinya itu penderitaan di atas penderitaan. Penderitaan di atas penderitaan. Karena tadi ya permusuhan, pertentangan, kebencian yang ada di akhirat saat disiksa di dalam neraka itu lebih mengerikan daripada permusuhan yang terjadi di dunia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujuk rayu syaitan. Kamatsalis syaitan, ketika dia berkata kepada manusia, apa kata syaitan? Ukfur, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka dia berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Jadi ternyata syaitan yang banyak menjadikan manusia kufur, yang banyak kemudian menjadikan manusia mati di atas kekufuran, ya ternyata di kehidupan akhirat dia berlepas diri dari mereka semua. Artinya dia lepas tanggung jawab. Dia akan lepas tanggung jawab, tidak memperdulikan para penyembahnya, tidak memperdulikan orang-orang yang telah berhasil disesatkan dan dikufurkan olehnya. Ini lagi-lagi sejatinya adalah penderitaan di atas penderitaan, siksaan di atas siksaan. Karena tentu siapapun yang menyembah sesuatu, ada harapan yang dia sembah itu ya bisa memberikan pertolongan kepadanya. Tidak hanya di kehidupannya di dunia ini, bahkan mungkin setelah matinya, begitu kan? Nah, tiba-tiba yang kemudian digantungkan harapan besar mereka kepada sesembahan-sesembahan ini, ternyata di akhirat mereka mengingkari, mereka berlepas diri. Maka sejatinya ini siksaan.
Sejatinya ini penderitaan di atas penderitaan yang ada yang sedang mereka rasakan. Barakallahu fikum. Ya samalah dalam kehidupan di dunia saja kan begitu ya. Ketika ada orang misalkan sering menjanjikan pertolongan, bantuan, begitu kan, mengiming-imingi sesuatu gitu. Jadi tenang saja, kalau kalian butuh sesuatu minta kepadaku. Ya, berjanji-janji, ternyata janjinya janji-janji palsu gitu ya. Nanti kalau saya sudah dapat kursi, tenang saja, jalan pasti diaspal, tidak akan ada orang miskin di kampung ini. Barakallahu fikum. Nanti silahkan mengadu saja, kita akan berikan bantuan sesuai dengan aduan. Kan begitu? Tiba-tiba saat-saat ya kita membutuhkan pertolongan dan kita datang meminta pertolongan kepadanya, ternyata kita dicuekin, malah berlepas diri dia dari kita. Ya, tentu akan ada kekecewaan yang sangat besar pada diri kita. Bisa saja ada kesedihan yang kemudian semakin menambah derita. Itu baru di dunia, kan begitu. Bisa orang itu kecewa besar ketika menaruh harapan kepada seseorang untuk pertolongan dan bantuan, ternyata saat dibutuhkan nihil semuanya. Bahkan dia berpangku tangan, tidak mau bertanggung jawab. Di dunia orang bisa kecewa besar, di dunia orang bisa menderita ya ketika ya keadaannya seperti itu. Maka bagaimana lagi dengan kehidupan akhirat? Bagaimana lagi dengan kehidupan akhirat? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pelajaran pertama ya. Jadi sejatinya orang-orang kafir itu tidak baik-baik saja. Ya. Mereka di dunia kelihatan baik-baik saja. Kalau mereka tidak bertaubat, mati di atas kekufuran, maka sejatinya itu penderitaan yang sangat mengerikan. Ditambah lagi penderitaan itu kekal abadi untuk mereka. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini orang-orang kafir ketika disiksa di neraka itu, mereka akan meminta kepada Allah supaya diperlihatkan kepada mereka dua jenis orang yang telah menyesatkan mereka dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Apa yang mereka inginkan? Melampiaskan dendam. Ya, melampiaskan dendam. Karena kan mereka ini setan bangsa jin, setan bangsa manusia yang berhasil menyesatkan orang-orang kafir ini, mereka kan mengingkarinya. Mereka bahkan saling melaknatinya. Barakallahu fikum, ya, dan mereka saling berlepas diri, saling memusuhi. Maka tentu ada kemarahan ya dari orang-orang kafir ini, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini dihadapkan. Untuk apa? Untuk kemudian orang-orang kafir yang disiksa di neraka ini melampiaskan dendam mereka. Dan naj'alhuma tahta aqdamina. Mereka ingin menjadikan setan bangsa jin dan manusia yang telah menyesatkan dan menjadikan mereka masuk neraka itu, mereka ingin menjadikannya di bawah telapak kakinya, supaya kedua jenis setan ini menjadi orang-orang yang hina. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, Allah menggambarkan betapa hinanya orang-orang kafir di hadapan Allah, baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Ya, betapa hinanya mereka di hadapan Allah. Tidak peduli ketika di dunia mereka disanjung-sanjung, tidak peduli ketika di dunia mereka dihormat-hormat oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia,
bahkan dituhankan, maka sejatinya mereka adalah makhluk-makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir akan dihinakan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, atau juga yang dikenal dengan asfala safilin, tempat yang paling rendah. Mereka akan menjadi seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah. Mereka juga akan kekal di dalam azab, mereka akan kekal di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu ketika di dunia mungkin saja ya mereka itu banyak menghina, merendahkan orang-orang beriman. Ya, dan kenyataannya begitu. Banyak kaum muslimin, orang-orang beriman kemudian ditindas oleh mereka, dihina, direndahkan, ya dirusak kehormatannya, dirampas hartanya. Begitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 212. Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Kehidupan dunia dijadikan nampak indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan wa yaskharun minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Lihat ya, orang-orang beriman dipandang hina oleh mereka, direndahkan, diolok-olok dan seterusnya. Padahal kata Allah, ini hiburan bagi orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Taib. Di dunia mungkin orang-orang kafir mereka dengan leluasa memandang hina, merendahkan orang-orang beriman, menganggap orang-orang beriman ini tidak punya pengaruh apapun, dihinakan, betul-betul dihinakan. Taib. Di ayat yang lain, surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32 juga dikisahkan demikian. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Apabila mereka, yakni orang-orang beriman, melintas di hadapan mereka, ya yataghamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ngedip-ngedipkan mata ini maksudnya isyarat ya merendahkan, menghinakan, mengolok-olok. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria dan sombong. Ini kelakuan orang-orang kafir di dunia. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Lihat ya. Tidak sesuai fakta sejatinya, tapi demikianlah ya, saking jahatnya orang-orang mujrim ini, saking jahatnya orang-orang kafir ini. Justru orang-orang beriman
yang sedang terus berproses istiqamah wassabat ala siratil mustaqim, justru dianggap oleh mereka sebagai orang-orang yang sesat, ya, atau dengan ungkapan yang lain domba-domba yang sesat. Barakallahu fikum. Itu di dunia mungkin mereka begitu, namun di akhirat keadaannya akan berbalik, sebagaimana Allah kisahkan di surat Al-Mutaffifin ayat 34 ayat 35. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat ini, orang-orang yang berimanlah yang justru mentertawakan orang-orang kafir. Ya. Jazaan wifaqan. Ini balasan setimpal. Ya. Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Perhatikan di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tertawaannya, hinaannya, olok-olokannya orang-orang kafir kepada orang-orang beriman di dunia itu tidak akan ngefek untuk orang-orang beriman. Mereka tetap kokoh dengan imannya, mereka tetap tenang dengan imannya, tidak tergoyahkan dan tidak merasa hina. Kenapa? Karena Allah sendiri yang tadi menyampaikan walladzina taqaw fawqahum. Ya, orang-orang bertakwa jelas lebih mulia, gitu ya. Kita kalau jadi orang yang mulia dihinakan oleh orang-orang hina, ya enggak ngefek. Begitu kan? Taib ibu. Tapi kemudian tertawaannya orang-orang beriman kepada mereka di akhirat, ini sejatinya juga adalah siksaan. Siksaan bagi mereka. Ini sejatinya penderitaan di atas penderitaan yang akan mereka rasakan. Kenapa? Karena tertawaannya orang-orang beriman kepada mereka ini tertawaan yang pada tempatnya. Ya. Tertawaan yang pada tempatnya. Mentertawakan orang-orang yang hina, mentertawakan orang-orang yang rendahan, ya. Ditambah mereka sedang disiksa di dalam neraka, ya. Kita sedang susah nih, kalau di dunia kita sedang susah, kemudian ada orang ngalelewe gitu ya. Ngalelewe itu ngolok-ngolokin, mampus lo, emang enak gitu ya, misalkan. Orang kan bisa merasa terganggu gitu. Secara umum begitu. Bagaimana kemudian di akhirat? Ini orang-orang kafir sedang disiksa di dalam neraka, kemudian dilelewe oleh orang-orang beriman, diolok-olokin oleh orang beriman, ditertawain oleh orang-orang beriman. Maka tertawanya orang-orang beriman untuk mereka itu sejatinya tambahan penderitaan, tambahan dari siksaan bagi mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Karena yang ditertawakan memang aslinya terhina, yang mentertawakan itu orang-orang yang mulia. Alal araiki yang turun, mereka sedang duduk-duduk di dipan-dipan surga yang sangat mewah sekali, satu dengan yang lainnya saling memandang, begitu ya. Mentertawakan orang-orang kafir yang sedang ongkang-ongkangan di dalam siksa neraka. Ya jelas itu penderitaan di atas penderitaan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, inilah balasan setimpal yang akan mereka dapatkan. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ke-29 ini kita juga bisa memahami bahwa setan itu memang ada dua jenis. Setan itu ada dua jenis. Ya, yang pertama dari bangsa jin, yang kedua dari bangsa manusia. Apa dasarnya? Selain ayat ini juga disebutkan di surat Al-An'am ayat 112.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jelas ya? Syayatinal insi wal jin. Taib. Kemudian di surat An-Nas, surat yang sering kita baca, surat yang juga mungkin sering dibaca oleh umumnya kaum muslimin, dan surat ini juga termasuk bagian daripada zikir pagi dan petang. Ya. Barakallahu fikum, bagian daripada bacaan wirid, ya, di penghujung wirid selesai salat. Di ayat ke-5 dan ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang biasanya mewaswasi manusia? Jelas itu setan. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan dari bangsa jin, setan juga dari bangsa manusia. Berarti tidak semua jin itu jadi setan. Ya, jin juga ada yang muslim. Begitu kan? Sebagaimana manusia, tidak semua manusia itu jadi setan. Ya. Ada manusia-manusia yang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mana yang lebih berbahaya? Apakah setan bangsa jin ataukah setan bangsa manusia? Mana yang lebih berbahaya, Bu? Bangsa manusia, Ustaz. Setan dari bangsa manusia. Barakallahu fikum. Ya, dua-duanya sejatinya berbahaya. Ya. Namun ya, kalau setan bangsa jin, ya kita tinggal melindungi diri dengan zikir, wirid, dengan doa, kan begitu. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi, begitu kan? Barakallahu fikum. Sejatinya mudah dilumpuhkan. Maka yang agak susah dilumpuhkan itu adalah setan bangsa manusia. Ya, setan bangsa manusia. Dia dibacakan ayat kursi tidak mempan, Bu. Gitu kan? Dibacakan muawwidzat tidak mempan. Makanya para ulama, ya, senjata untuk melumpuhkan setan bangsa jin itu adalah zikir dan doa. Ya, itu senjata intinya. Adapun senjata untuk melumpuhkan setan dari bangsa manusia, barakallahu fikum, itu adalah ilmu syar'i. Jadi bersyukurlah kalau kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini akan mengajari kita bagaimana kita menjadi orang yang selalu mawas dari segala tipu daya, talbis, dari segala waswasah syaitan, dari bangsa jin. Gitu kan? Kemudian barakallahu fikum, dengan kita belajar ilmu agama, kita akhirnya bisa semakin paham mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana benar, mana yang salah. Ya, sehingga kita tidak mudah terkena dengan fitnah, termasuk fitnah besar yang dihembuskan oleh setan-setan bangsa manusia adalah fitnah syubhat. Fitnah ya berupa penyimpangan, syubhat, sesuatu yang dibuat rancu sehingga tidak dipahami hakikatnya. Ini kan banyak ulah manusia. Mereka memerangi kita mungkin tidak menggunakan senjata yang diangkat kemudian dilesakkan kepada kita.
Tapi wal iyadzubillah, mereka menyebar yang namanya fitnah syahwat, mereka menyebarkan yang namanya fitnah syubuhat, sehingga kalau kemudian kaum muslimin miskin ilmu, tipis iman, akan sangat mudah sekali mereka itu terperangkap di dalam jebakan syubhatnya setan, bangsa manusia itu. Maka memproteksi diri kita dari kejahatan setan bangsa manusia itu diantara intinya adalah banyak-banyak kita belajar ilmu syar'i. Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini momentumnya ada dan mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maradatul jin, ya, pembesar-pembesar setan di bulan Ramadan itu dibelenggu, gitu ya. Artinya apa? Ada peluang besar bagi kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Kenapa? Ya, satu hambatan atau sebagian hambatan itu sudah tertangani, gitu ya. Setan-setan, pembesar-pembesar setan kan dibelenggu. Artinya ini kesempatan. Barakallahu fikum. Ya, walaupun tentu bukan berarti aman 100%. Ya, karena setan-setan bangsa manusia mereka tidak dibelenggu di bulan ini. Bisa saja mereka berkeliaran di sekitar kita, wal iyadzubillah. Gitu ya. Kemudian kita juga sebagai manusia memiliki hawa nafsu yang amarah bisu, ya, terkadang menyeret kita kepada keburukan. Maka ya, mujahadah di bulan Ramadan ya itu juga harus ditingkatkan. Mujahadah di dalam melindungi diri dari segala kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syiar-syiar Islam nampak, ya. Kemudian syiar-syiar kebaikan juga sangat semarak di bulan Ramadan ini. Maka ya, alangkah ruginya kita kalau kemudian momentum terbaik ini tidak menggugah selera kita untuk kemudian sama-sama berlomba di dalam kebaikan. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasannya masih satu ayat lagi, masih agak panjang. Taib, ibu yang dirahmati Allah, maka insyaallah ta'ala ayat ke-30 kita akan bahas di esok hari, dan kita cukupkan membahas ayat 29. Semoga berfaedah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala besok nanti kita lanjutkan di ayat ke-30. Semoga Allah mudahkan. Dan kita akhiri sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.